Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, demi menghidupkan kembali leluhurnya, Chang Yuhua meminta Xiaoyan menggunakan teknik terlarang penukaran jiwa. Namun Xiaoyan tidak melakukannya. Saat berikutnya, Chang Yuhua langsung meneteskan darahnya dan menyatu dengan patung batu, sehingga jiwa leluhurnya yang penuh kebencian dan sepertinya sudah dikuasai iblis kini menguasai tubuh fisik Chang Yuhua. Saat ini mata Xiaoyan melihat Chang Yuhua, kemudian dia tiba-tiba melihat patung batu itu. Segera dia melangkah keluar dan kecepatan Xiaoyan segera meningkat secara drastis. Namun pada saat ini ada benang sutra yang tidak terhitung jumlahnya seolah-olah telah dipanggil oleh seseorang. Melihat adegan ini, mereka semua terkejut dan guntur yang seperti benang sutra itu bergegas secara bersamaan menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Secara alami itu lebih cepat daripada Xiaoyan, tetapi saat ini dia memiliki dua jantung guntur sebagai pelindung tubuhnya, dan tubuh Xiaoyan tidak hanya mencapai keabadian, tetapi juga sudah menyatu dengan kekuatan pertahanan armor dewa palsu, dan secara alami pertahanannya menjadi luar biasa. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah mendekati patung batu dan menghancurkannya. Jika bisa menjaga jiwanya tetap hidup, pasti ada yang aneh dengan patung batu ini. Jika hancur total, maka akan melepaskan jiwanya. Tetapi jika aku menyelamatkan Chang Yuhua, maka aku harus melepaskannya lalu membunuh atau menekannya. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya dan sudah waktunya untuk menemukan pendamping dari iblis Yetian. Pada saat berikutnya, guntur yang tidak terhitung jumlahnya membombardir sosok itu di udara, dan pada saat yang sama, Chang Yuhua terus mengejar Xiaoyan dengan matanya yang merah. Hanya saja kekuatan fisiknya terlalu lemah. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, tubuh fisiknya sepertinya berada di ambang batas. Tahukah kamu bahwa dia adalah darah terakhir dari klan Gunturmu? Sebagai kepala klan Guntur, kamu akan memusnahkan anggota klan dengan tanganmu sendiri. Xiaoyan meraung pada patung batu itu, dan jika Chang Yuhua terus menyerang, maka pada akhirnya tubuhnya akan roboh dan mati. Bahkan jika dia abadi, maka tidak ada cara untuk kembali ke keadaan semula. Tubuhku memang telah mati, namun jiwaku abadi. Klan Gunturku telah berkembang selama ribuan tahun, tetapi bagaimana mungkin ini darah terakhir klanku? Dan dari mana keberanian junior mengatakan omong kosong ini? Jiwa dari patung batu itu berkata melalui tubuh fisik Chang Yuhua. Kamu bisa mengendalikannya, dan kamu juga pasti bisa melihat ingatannya. Xiaoyan bergumam dengan suara yang tegas menatap patung batu itu, dan wajah panik Chang Yuhua sedikit membeku. Jiwa patung batu itu meraung sedih. Dia sepertinya baru saja menyadarinya setelah mendengar dari Xiaoyan bahwa garis keturunannya telah mengalami kemunduran, dan Chang Yuhua adalah garis keturunan terakhir yang tersisa. Aku tidak menyangka bahwa setelah kejatuhanku, klan-klan yang dulunya milik klan Chang ini akan bergabung untuk menyerang klanku. Aku akan bangkit dan membunuh seluruh klan itu. Chang Yuhua mengeluarkan geraman suram yang semuanya tidak dapat dipisahkan dari kemarahan dan kebencian. Tentu saja kematian itu seperti lampu yang padam.
Bisakah senior tahu penyebab meninggalnya senior? Xiaoyan menatap ke arah Chang Yuhua dengan penuh tanda tanya. Mengapa aku meninggal? Untuk apa aku meninggal? Aku tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Mata Chang Yuhua menunjukkan kepanikan, seolah-olah dia mencoba mengingat, tetapi ternyata dia tidak dapat mengingat apapun. Tidak peduli apa keinginan lama dari senior, junior ini dapat memenuhinya untuk senior. Xiaoyan menggenggam kedua tangannya. Nyatanya jiwa-jiwa dari patung batu sudah berserakan dan itu bertentangan dengan aturan langit jika ingin dibangkitkan. 3 jiwa dan 7 jiwa sudah tidak lengkap dan kebenciannya terlalu besar. Bahkan jika dia benar-benar bisa dibangkitkan, maka dia mungkin akan menjadi iblis. Kelancan telah jatuh sejauh ini. Tubuh fisik ini terlalu lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua ini. Tetapi anak ini cukup pintar dan dia telah memilih tubuh yang lebih cocok untukku. Chang Yuhua mengangkat kepalanya perlahan dan kegilaan telah memenuhi tubuhnya. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Mungkin leluhur kelancang ini telah berjuang untuk sensi dengan integritas, tetapi sekarang dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertahan hidup secara rasional dan hampir melupakan fakta yang tidak dapat diubah, bahwa dia bisa saja menjadi iblis. Segera Xiaoyan tidak terus ragu karena Chang Yuhua yang mungkin benar-benar kehilangan vitalitasnya. Jika jiwa di dalam patung batu itu benar-benar menyatu dengan tubuh Chang Yuhua, maka dia tidak akan sanggup menahan jiwa leluhurnya. Saat ini, tombak pendek mendarat di tangan Xiaoyan. Kekuatan guntur langsung mengalir ke tombak pendek pemburu bencana itu dalam sekejap. Kemudian, Xiaoyan melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan segera terdengar suara ledakan dari ujung jauh. Saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya dan patung batu itu meledak seperti yang dia bayangkan. Kemudian ada sosok yang menghalangi ledakan yang menyebar, dan sosok ini persis lelaki tua yang bertemu Xiaoyan di gerbang sebelumnya. Pergi, kamu benar-benar mencari kematian. Dan karena kamu berani datang ke sini, maka kamu dan yang lainnya harus tetap tinggal di sini. Pria tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Baik, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Xiaoyan juga berteriak dengan dingin, dan guntur yang mengamuk langsung keluar lalu meledak ke arah lelaki tua itu. Yang terakhir melambaikan jubah lengan bajunya, dan batasan yang paling dekat dengan Xiaoyan segera meledak menutupinya. Tidak hanya itu, tetapi ada kilatan cahaya muncul di antara alis lelaki tua itu, dan di bawah sapuannya semua batasan di sekitarnya tampaknya dikendalikan olehnya. Pembatasan di sini adalah upaya keras orang tua ini selama puluhan ribu tahun. Jika kamu berani masuk ke tempat ini, maka kamu akan mati. Wajah lelaki tua itu terlihat ganas dan matanya penuh amarah. Sejak Xiaoyan memasuki tempat ini, tampaknya dia berada dalam kondisi yang sangat tidak baik dengannya. Nafasmu adalah keturunan dari kelancang. Aku ingat bahwa kamu pernah ke sini sebelumnya dan diusir olehku. Mengapa kamu masih bersikeras datang ke sini? Pria tua itu memandang Chang Yuhua dan berteriak dengan marah. Kamu adalah Suguan. Chang Yuhua membuka mulutnya dan suara rendah itu berasal dari jiwa yang menguasai tubuhnya. Apakah itu Tuan? Suguan terkejut, tetapi ketika Suguan berbicara, dia sepertinya telah melupakan Xiaoyan. Kemudian pada saat ini, Xiaoyan datang dengan gemuruh dan memegang penguasa berat Suan. Kamu harus mengalahkan orang itu. Setelah dia terluka parah,
kamu bisa membantuku merebut tubuhnya, sehingga jiwaku tidak akan pernah mati. Chang Yuhua tiba-tiba menampilkan wajah ganas, lalu menunjuk ke arah Xiaoyan dan berteriak. Dia memerintahkan Su Guan menghadapi Xiaoyan yang bersiul ke arahnya. Su Guan melambaikan tangannya ke sekeliling dan anggota tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi perisai cahaya. Saat berikutnya, energi kedua belah pihak saling bertabrakan dan satu pertahanannya pecah di udara. Pada saat yang sama, alis Su Guan berkedip dengan penuh semangat dan kekuatan penghalang di sekitarnya tiba-tiba menyapu ke arah Xiaoyan seperti air pasang. Di bawah batasan kuat orang tua ini, bahkan jika kekuatan fisikmu lebih kuat, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Jika melihat seluruh seni terlarang yang ada di Sensi, maka lelaki tua itu juga sepertinya memiliki tempat khusus di Sensi. Dan dengan tubuh yang abadi, dia mungkin berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Su Guan mendengus dingin dan membuka mulutnya. Kemudian kekuatan statis langsung membuat tubuh Xiaoyan tenggelam. Pada saat ini, api yang menyelimuti penguasa berat Xuan benar-benar tersebar. Dan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya terkonsentrasi. Saat ini sosok Xiaoyan mundur ke belakang. Dan batasan yang ditutupi oleh seluruh gunung hitam sepertinya diaktifkan dalam sekejap. Kebetulan sekali, batasan ini diberi nama formasi tempat berlindung. Ketika formasi ini dibuat oleh lelaki tua ini disiapkan khusus untuk mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Su Guan penuh percaya diri dan sepertinya merasa bahwa Xiaoyan tidak mungkin bisa keluar dari batasan yang tidak terhitung jumlahnya ini. Dia juga merasa bahwa Xiaoyan bisa dimusnahkan sehingga tidak ada debu yang tersisa. Kekuatan pembatasan di sini memang seperti badai yang diselimuti oleh berbagai kekuatan dan ada rasa krisis yang kuat dirasakan Xiaoyan. Namun jika itu adalah keterampilan atau teknik bertarung lain untuk mengurangi kekuatannya, mungkin Xiaoyan akan sedikit takut. Namun ini adalah teknik batasan yang tidak pernah dikhawatirkan oleh Xiaoyan. Apakah orang pertama yang membuat batasan ini adalah orang yang memiliki nafas ilahi? Suara Xiaoyan benar-benar keras dan Su Guan tiba-tiba setuju. Xiaoyan bertanya-tanya apakah dia takut dengan reaksinya. Orang tua ini telah belajar keras tentang teknik pembatasan di sepanjang hidup. Jika kamu tidak percaya, maka cobalah dan kamu akan mengetahuinya. Su Guan mendengus dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Apakah kamu mendengarnya? Dia mengaku ini sebagai teknik pembatasan terkuat dan sudah waktunya bagimu untuk keluar dan memberinya pelajaran yang baik. Xiaoyan segera menepuk kepala Goyan di jubah lengan bajunya. Goyan bingung dan terbang keluar. Aku mendengar tidak ada yang berani menantangmu untuk waktu yang lama. Jadi biarkan dia mencicipi apa yang disebut dengan metode pembatasan orang pertama. Saat Goyan mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, matanya yang besar tiba-tiba menjadi tertarik. Saat berikutnya, terlihat cahaya biru keluar dari mata besarnya dan batasan yang menutupi Xiaoyan langsung runtuh. Batasan yang dikatakan Su Guan benar-benar rentan dan Goyan dipenuhi kekecewaan saat melihatnya. Siapa mata biru besar itu? Su Guan menyaksikan pembatasan yang hilang dan runtuh. Terlihat ekspresi wajahnya membeku saat ini. Kamu memanggilku tuan bermata besar dan seluruh keluargamu pasti bermata besar. Goyan mendengar Su Guan memanggilnya seperti itu dan dia langsung mengumpat lalu marah. Dia juga berkata bahwa batasan ini telah diaturnya selama puluhan ribu tahun. Dan aku khawatir akan sulit bagimu untuk melanggarnya. Jadi kamu harus berhati-hati. Pada saat ini, Xiaoyan menambahkan omongan dengan suara rendah di samping Goyan.
Puluhan ribu tahun. Betapa bodohnya sampah seperti itu telah diatur selama puluhan ribu tahun. Dan itu juga tidak layak disebut formasi pembatasan. Setelah Goyan selesai berbicara, cahaya biru di mata besar itu meledak dan segera menyapu ke sekeliling. Pembatasan yang ada di Gunung Hitam ini sepertinya telah diatur oleh lelaki tua yang bernama Suguhan ini selama puluhan ribu tahun. Tetapi cahaya biru itu terus menyapu dan tidak peduli seperti apa batasannya. Itu sama sekali tidak memberikan perlawanan dan langsung runtuh. Ini tidak mungkin. Tidak, tidak. Suguhan berteriak keras dengan panik. Formasi sampah, seru Goyan dengan nada sombong. Jangan hancurkan mahakaryaku, monster bermata besar. Mata Suguhan langsung memerah. Sepertinya di matanya, pembatasan di seluruh Gunung Hitam ini lebih penting daripada nyawanya. Mahakarya, kamu hanya berbicara tentang pembatasan. Meskipun ada misteri, namun tidak ada karya ini yang sempurna. Karena membuat batasan itu tidak berbeda dengan membuat produk, dan pasti ada kelemahannya. Jadi bagaimana bisa ada mahakarya? Mata besar Goyan memandang Suguhan dengan curiga. Pada saat ini Suguhan tidak mendengarkan Goyan, dan semua kekuatan penahan langsung terkunci menyelimuti di sekitar Goyan. Hanya saja dia jelas tidak menyadari bahwa apa yang disebut mata biru besar di depannya memiliki pencapaian dalam teknik pembatasan yang benar-benar melebihi yang dapat dia bayangkan. Semua batasan sepertinya tidak dapat disembunyikan dari mata besar ini, dan selama batasan disapu oleh cahaya birunya, maka dia bisa menembusnya. Meskipun Xiaoyan yang tergantung di samping saat ini telah melihat Goyan dan menembak beberapa kali, Xiaoyan juga masih terkejut setiap kali Goyan bergerak, karena selama ini sepertinya belum pernah ada yang berani menahan Goyan. Di bawah matanya yang besar, dia menyapu semua pembatasan itu dan semuanya runtuh tanpa terkecuali. Aku juga memiliki kebajikan dalam hidup. Meskipun aku tidak meremehkan batasan yang kamu buat, namun karena melihat kamu begitu gigih, aku akan membiarkanmu melihat apa itu mahakarya. Saat berikutnya terlihat cahaya biru keluar dari mata Goyan, dan larangan misterius itu mengembun. Tetapi Xiaoyan tidak dapat merasakan misteri itu. Pada saat ini, mata Suguhan terbuka lebar dan dia bahkan tidak berani berkedip karena takut kehilangan momentum. Setelah beberapa tarikan nafas, batasan yang luar biasa muncul di udara. Xiaoyan melihat ke udara dengan keterkejutan di matanya, dan itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi Xiaoyan sebenarnya tidak tahu banyak tentang teknik pembatasan. Nampaknya batasan ini hanya bisa dikatakan sempurna, dan itu hanyalah batasan level terendah. Goyan bergumam dan memandang Suguhan dengan dingin. Apakah batasan ini bisa dinaikkan sedemikian rupa? Suguhan tercengang sesaat, dan ekspresi di wajahnya bahkan lebih tidak terlukiskan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang teknik pembatasan. Bahkan jika kamu dapat membuat begitu banyak pembatasan, kamu belum benar-benar menemukan terobosan yang nyata. Untuk melangkah lebih jauh, kamu harus memahami sesuatu. Goyan berpura-pura menjadi misterius, dan ketika dia berbicara tentang momen paling kritis, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian dia menghela nafas panjang, tampak seperti sedang berpikir. Suguhan segera menatap Goyan dengan cemas. Ini adalah sesuatu yang tidak dia ketahui setelah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa ada begitu banyak pembatasan adalah karena Suguhan tidak dapat menemukan cara untuk melangkah lebih jauh. Jadi ini adalah pengaturan yang gila. Namun nyatanya ini sama saja dengan menipu diri sendiri dan membuang-buang waktu. Apakah kamu ingin mengetahuinya?
Goyan memandang Suguan dengan bercanda. Suguan menggertakkan giginya. Tampaknya kegigihannya selama puluhan ribu tahun dihancurkan hanya dalam waktu yang singkat. Pada saat ini dia dihadapkan antara martabat dan pencerahan, dan dia sepertinya memilih yang terakhir. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mau mendengarkan perintahku saat ini? Chang Yuhua menatap Suguan dengan mata dingin yang penuh kekerasan. Pada saat ini, Suguan benar-benar ditaklukkan oleh Goyan. Mungkinkah dia untuk segera melihat hasil yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun? Ambil kesempatan ini untuk menahannya dan jangan melepaskannya. Serahkan dia segera kepadaku. Chang Yuhua terus mengeluarkan suara yang berat. Aku tidak akan melepaskannya, Tuan. Mata Suguan langsung memerah. Dia menatap Chang Yuhua dan berteriak keras. Karena kamu sangat ingin mengenal Tuan ini, sebaiknya aku akan memberitahumu bahwa jika teknik pembatasan ingin melangkah lebih jauh, maka yang paling dibutuhkan adalah bakat. Dan aku identik dengan bakat. Goyan membuka matanya lebar-lebar menunjukkan ekspresi bangga. Begitu kata-kata ini keluar, pembuluh darah di dahi Suguan berkedut hebat. Seolah-olah dia sedang digoda oleh Goyan yang membuat amarahnya melonjak. Kamu mencari kematian. Suguan mengatupkan giginya dan terlihat bahwa kemarahannya melonjak ke titik terekstrim saat ini. Ada pembunuh 1000 pedang untuk membunuhmu. Begitu Goyan mengatakan itu, dia langsung menyelinap ke bahu Xiaoyan, dan tentu saja Goyan memanfaatkan kekuatan Xiaoyan untuk melakukannya. Pada saat ini, kemarahan Suguan telah memuncak dan auranya langsung meletus. Aura yang dia pancarkan setidaknya di atas keabadian langkah kelima, dan fluktuasi di tubuhnya masih terus meningkat. Pada saat yang sama, selain mata darah yang muncul di antara alisnya, matanya juga menjadi memerah. Aku ingin melihat, bisakah kamu melanggar semua pembatasan milik dewa ini? Suara Suguan jatuh sesaat dan batasan yang tidak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi gelombang kekuatan yang menutupi dirinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.